Excellent Service for Nurses. Apa itu dan bagaimana melakukannya? Kita langsung saja sambut Mas Nurse Anwar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya Anda hari ini? Ya, luar biasa. Hari ini saya merasa bahagia sekali. Karena pada saat saya datang sini tadi macet, Mas. Macet begitu sampai di sini, ternyata sahabat-sahabat saya sudah ada yang datang duluan. Suasananya terang, cerah seperti yang Mas Indra katakan. Kemudian saya lihat mereka sangat antusias sekali datang. Itu tandanya Anda semua bersemangat untuk datang sini. Nah, hari ini saya ingin mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya pada Anda semua tentunya yang sudah hadir di sini. Saya ingin mengucapkan spesial thanks buat sahabat saya yang datang dari jauh. Dari Kalimantan. Mbak Lala, dia datang dari Rumah Sakit Pupuk Altim Bontang untuk datang sini. Luar biasa sekali. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat sahabat saya yang datang dari Walker Clinic Bogor, Mas Kana. Ya. Dia sudah menyempatkan datang sini. Kemudian sahabat saya dari Kementerian Kesehatan, Nurse Neni. Terima kasih Bu sudah datang. Perkenalkan, saya Nurse Anwar. Sampai saat ini profesi saya masih seorang nurse. Cuma kebetulan saya dipercaya menjadi head of nurse. Dan itu semakin memudahkan saya untuk membangun profesi ini ke peradaban sukses mulia, kata Mas Indra. Harapan saya, kita semua dapat mengikuti sesi ini dengan baik, sampai akhir nanti diberi kesehatan, dan setelah pulang dari sini, Bapak Ibu sekalian mendapatkan sesuatu untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing. Baik, kita akan mulai. Special Trainer Excellent Service for Nurse. Mungkin itu agak berlebihan. Jadi, Training Excellent Service in Nursing itu berangkat dari niat saya untuk membangun profesi ini menjadi profesi yang lebih kelihatan perannya di mata masyarakat. Kenapa sih seperti itu? Jadi, Bapak Ibu sekalian, di rumah sakit, kalau kita bicara di rumah sakit, menurut Kementerian Kesehatan, itu nurse itu menduduki sekitar 50 sampai 60% tenaga yang ada di rumah sakit. Artinya, ada banyak sekali profesi di rumah sakit, cuma nurse yang paling banyak di sana. Itu artinya apa? Semakin Anda memberikan sebagai seorang nurse, memberikan pelayanan yang terbaik, maka profesi nurse itu akan dilihat di rumah sakit tersebut. Mutu pelayanan di rumah sakit itu banyak ditentukan oleh profesi ini. Karena nurse lah sebagai garda terdepan di rumah sakit. Mereka yang kontak 24 jam dengan pasien. Mereka yang berhadapan dengan pasien. Mereka yang menerima komplain dari pasien. Kemudian dia menyampaikan kepada profesi lain atau kolega kita, seorang dokter. Nurse semua yang menghadapi itu. Sehingga saat ini rumah sakit mulai berpikir. Bahkan ada beberapa survei, pelayanan itu bukan hanya ditentukan oleh fasilitas suatu rumah sakit, oleh kolega kita, dokter suatu rumah sakit, tapi banyak ditentukan oleh profesi yang satu ini. Oleh karena itu, banyak rumah sakit modern sekarang berinvestasi sangat besar untuk membuat profesi ini semakin bagus, supaya citra rumah sakit di masyarakat itu semakin baik. Karena tadi, mereka yang banyak kontak dengan pasien. Sehingga pelayanan kita di rumah sakit sangat banyak ditentukan oleh profesi ini. Di dalam training ini, di dalam training Service Excellent for Nurse, nanti saya akan berbagi pada teman-teman semua, manfaat apa sih yang akan kita dapatkan dari training ini. Yang pertama,
nanti di perusahaan Anda, di rumah sakit Anda, saya akan berbagi kepada para nurse yang ada di sana bagaimana menjadi nurse yang excellent service, yang spesial, mempunyai skill seorang nurse yang benar-benar kompeten, mempunyai sikap seorang nurse, attitude yang benar-benar bagus, sopan, santun, mempunyai kebiasaan atau kemampuan komunikasi yang bagus pada pasiennya, lebih komunikatif, profesional, skillnya, kompetensinya, semuanya bagus. Sehingga citranya di depan pasien-pasien mereka menjadi lebih baik. Sehingga pasiennya terbina trustnya kepada rumah sakit tersebut. Saya dilayani dengan baik, saya dilayani dengan santun, saya dilayani oleh perawat-perawat yang cerdas, yang pintar, yang komunikatif, seperti itu. Nah, itu nanti akan Anda dapatkan bila mengundang saya untuk training di tempat Anda. Ya. Kemudian apa sih nurse service excellent itu? Ya, kalau kita bicara service excellent artinya adalah memberikan manfaat. Service artinya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada klien kita. Ya, kalau excellent, kalau bisa melampaui harapan klien kita. Harapan klien kita itu apa sih sebenarnya? Kalau sebagai seorang nurse ketemu dengan pasien di rumah sakit, sebenarnya maunya pasien kita apa? Mereka itu hanya butuh dilayani cepat, perawatnya ramah, ya, kemudian terampil. Hanya itu sebenarnya. Kalau sudah melayani itu sudah sesuai standar. Pasiennya udah puas. Tapi alangkah hebatnya kalau di sana Anda punya seorang nurse yang dia punya sabar yang tinggi, empati kepada pasiennya, perhatian, dia mau mendengarkan keluhan-keluhan pasiennya dengan baik, kemudian dia skillful. Pernah nggak ketemu nurse yang di rumah sakit suruh pasang infus saja berulang kali? Ada kan? Nah, ini nih, nurse-nya pintar, dia begitu pasang infus sekali dapat. Kemudian sebelum pasang infus, dia komunikasikan dulu tujuan dari pemberian tindakan itu apa. Sehingga pasiennya benar-benar paham, oh saya mau diapain ini. Saya nanti mau jadi apa di rumah sakit ini. Mereka paham benar, seperti itu. Sehingga pasiennya menjadi, wow, ini nurse-nya nih banget nih. Saya merasa saya belum diapa-apain, trust saya sudah terbina. Dan itu membuat pasien-pasien Anda akan semakin cepat sembuh. Hanya dari penampilan Anda. Belum melakukan sesuatu. Itulah betapa luar biasanya service excellent ini. Betapa pentingnya service excellent for nurse ini di tempat Anda, di rumah sakit Anda. Kemudian, tadi Mas Indra katakan, customer service excellent itu sudah banyak dibicarakan di luar sana. Bukan hal yang baru. Semua orang sudah tahu tentang itu. Kemudian saya berpikir, apa benar? Saya pernah punya pengalaman di rumah sakit saya, tempat saya, karena ada keluhan, perawatnya kurang ramah, seperti itu ya. Jutek, kemudian kurang komunikatif, wajar lah. Dan saya rasa tidak semua sih, tapi ada yang seperti itu. Akhirnya oleh rumah sakit itu dilakukan pelatihan. Pelatihan service excellent. Apa yang terjadi? Kan? Pada saat dilakukan pelatihan, semua bersemangat. Yes! Saya akan memberikan pelayanan terbaik buat pasien-pasien saya. Yes, saya akan melakukan ini. Kamu sanggup melakukan itu? Yes. Semua seperti itu. Wow. Kita melihat semangat mereka itu luar biasa sekali. Tapi begitu keluar dari pelatihan, apa yang terjadi? Seminggu setelah pelatihan, mana yesnya? Senyumnya tidak ada lagi. Tidak komunikatif lagi. Komplain masih tetap ada. Rumah sakit sudah mengeluarkan biaya banyak loh. Tapi tidak ada perubahan. Jangankan seminggu, bahkan begitu keluar dari pelatihan, begitu sampai di ruang perawatan, apa yang didapat di materi pelatihan itu tidak diaplikasikan dengan baik. Kemudian saya berpikir dari situ, apa yang salah sebenarnya? Mereka udah dilatih cara tersenyum, menerima telepon dan lain sebagainya seperti itu, menerima komplain dan lain sebagainya, tetapi tetap tidak ada perubahan. Jadi harus bagaimana? Kemudian saya berpikir, mungkin di sini letak permasalahannya. Orang yang memberikan pelatihan kepada mereka, yang melatih mereka tersenyum dan lain sebagainya, adalah orang-orang yang tidak terbiasa dengan kehidupan rumah sakit.
Orang yang ada di rumah sakit, pasien-pasien yang kita hadapi itu adalah orang yang complicated problem. Secara fisik dia sakit, apalagi mentalnya. Dia sakit secara sosial, sakit secara spiritual, complicated problem. Nah, disinilah saya menemukannya. Ternyata service excellent yang ada di luar sana bukannya tidak cocok, tetapi harus diramu sedemikian rupa supaya benar-benar pas. Oleh karena itu, saya mengambil peran saya sebagai seorang nursing. Saya belajar lebih banyak tentang service excellent, customer service, komunikasi, dan lain sebagainya. Saya pelajari, saya ramu, saya racik, saya jadikan ini materi training service excellent for nurse. Oke. Sekarang kita tadi sudah membahas service excellent for nurse. Perbedaannya dengan service yang ada di luar sana. Sekarang bagaimana melakukannya? Oh, belum ya. Saya bicara tentang prinsipnya dulu. Iya, ngomong-ngomong soal service. Kenapa sih service itu penting? Ini perlu ditekankan pada Anda semua. Ada para nurse yang ada di tempat Anda. Service itu rekan-rekan semua sebenarnya adalah investasi kita buat kehidupan. Investasi. Kalau kita bicara investasi, maka apapun yang kita tanamkan pasti akan kita petik. Kalau investasi kita baik, maka bisa dipastikan yang akan kita terima juga baik. Sebaliknya, kalau investasi kita buruk, maka buruk pula yang akan kita terima. Bahkan di agama yang saya anut mengatakan, Anda melakukan kebaikan sekecil biji zarah pun itu akan mendapat balasan. Sama, Anda melakukan keburukan, pelayanan yang tidak baik kepada pasien-pasien Anda, itu ada balasannya. Jadi setiap sesuatu yang Anda lakukan itu akan kembali kepada Anda. Anda melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada Anda. Bahkan dalam sebuah hadis mengatakan, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain dalam keadaan sulit, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Itu dijanjikan oleh Allah. Rekan-rekan semua, bukankah dalam kehidupan kita sehari-hari melayani pasien-pasien kita sedang memberikan servis kepada mereka, memberikan pelayanan kepada mereka supaya mereka cepat sembuh. Maka itu, untuk meraih kehidupan terbaik, berikanlah servis terbaik. Ngomong-ngomong soal servis, saya akan bicara sedikit tentang kisah si tukang ledeng. Suatu hari, owner dari Mercedes-Benz mengalami kerusakan di keran air di rumahnya. Dia khawatir keran air itu akan terus bocor dan membuat anaknya yang ada di rumah terjatuh. Sehingga atas rekomendasi seorang teman, ya, si Mr. Ben, saya panggil saja si owner Mercedes-Benz ini memanggil seorang tukang ledeng yang recommended. Karena kesibukan si tukang ledeng, akhirnya disepakatilah 2 hari lagi dia akan datang. Bahkan tanpa diketahui si tukang ledeng ini yang memanggil beliau adalah pemilik dari salah satu perusahaan mobil terbesar di Jerman. Kemudian 1 hari sebelum kejadian, si tukang ledeng menelpon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, bilang Mr. Ben. Terima kasih Pak, Bapak sudah bersedia menunggu saya. Saya si tukang ledeng yang menjanjikan datang ke tempat bawa 1 hari lagi. Apakah saya masih bisa datang? Oh, terima kasih. Kemudian si Mr. Ben kagum dengan orang ini. Wow, orang ini bahasanya santun sekali. Nah, tepat pada hari yang dijanjikan, datanglah si tukang ledeng ke rumah Mr. Ben. Kemudian dilakukan perbaikan, kemudian ledengnya sudah baik, dan singkat cerita selesai, ledengnya sudah tidak ada masalah lagi, tidak ada lagi bocoran. Pulanglah si tukang ledeng. 1 minggu kemudian tidak ada masalah dengan ledeng tersebut. Kemudian 2 minggu setelah itu, tiba-tiba telepon si Mr. Benz berdering. Halo? Kemudian dari seberang sana, halo selamat pagi Pak, saya si tukang ledeng. Bapak masih ingat dengan saya? Oh, ada apa ya? Kemudian si tukang ledeng mengatakan,
Saya mau memastikan apakah ledeng yang saya pasang waktu itu tidak ada keluhan lagi. Apakah masih bocor, Pak? Oh, nggak ada masalah, sudah bagus. Saya terima kasih. Anda sudah memperbaiki ledeng saya. Baik, Pak, saya hanya ingin memastikan itu. Seandainya nanti ada sesuatu yang terjadi dengan ledeng Bapak, Bapak silakan kontak saya lagi melalui kartu nama yang saya kasihkan kepada Bapak. Kemudian telepon ditutup, si Mr. Ben terkagum-kagum. Wow, luar biasa si tukang ledeng. Profesinya hanya seorang tukang ledeng. Bahkan si Mr. Ben itu sudah lupa dengan kejadian itu karena ledengnya udah bagus. Tapi si tukang ledeng masih menelpon dia untuk memastikan, untuk menggaransi si Mr. Ben bahwa ledengnya masih bagus apa enggak. Akhirnya karena kekaguman si Mr. Ben mengangkat si tukang ledeng menjadi salah satu karyawan di Mercedes-Benz. Dan Anda tahu siapa si tukang ledeng? Si tukang ledeng adalah Christopher L. Jr. Dia adalah General Manager Customer Service and Public Relation di Mercedes-Benz. Ini adalah kisah nyata. Seorang tukang ledeng diangkat menjadi General Manager hanya gara-gara servis yang dia berikan kepada si Mr. Ben. Dia tidak pernah menyangka dia akan menjadi seorang general manager. Yang dia tahu dia hanya melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Dia terus melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Dan akhirnya Allah membalas semua kebaikan itu dalam bentuk kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, sebagai seorang nurse, lakukanlah yang terbaik dalam kehidupan Anda sesuai dengan profesi Anda. Dan bukan tidak mungkin Anda akan menjadi general manager di institusi Anda. Kehidupan Anda akan jauh lebih baik. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana langkah-langkahnya untuk menjadi seorang nurse yang service excellent. Jadi untuk menjadi seorang nurse yang service excellent ada langkahnya. Tidak semata-mata begini, kamu service excellent. Ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya sebelum saya cerita langkah-langkahnya, mari kita saksikan video berikut ini. Ya. Langkah yang pertama adalah membangun budaya peduli, caring. Kita sudah lihat tadi video tersebut. Kadang-kadang kita melihat pasien kita sebagaimana layaknya yang terlihat pada saat itu. Tapi tahukah rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian, bahwa belum tentu apa yang kita lihat itu menjadi masalah utama dari pasien-pasien kita. Ada begitu banyak masalah yang mungkin sedang difikirkan oleh dia. Oleh karena itu, menjadi seorang nurse harus menerapkan yang namanya budaya peduli terhadap pasien-pasien kita maupun kolega-kolega kita. Kita harus peduli dengan kondisi mereka. Kita harus empati dengan apa yang terjadi dengan mereka. Bayangkan, kalau misalnya suatu hari, kadang-kadang gini, saya punya cerita, kejadian di tempat saya, pasien itu dispepsia. Dispepsia itu sakit mah, Bapak Ibu yang mungkin baru dengar. Dia itu maunya muntah terus gitu ya, muntah nggak mau makan. Biasanya penyebab dari dispepsia itu karena dia tidak teratur makannya. Dan obatnya itu hanya satu saja, suruh dia makan Reargin, nanti otomatis muntahnya akan berkurang. Nah yang terjadi di rumah sakit itu, Bu misalnya, Ibu kenapa nggak makan? Saya muntah terus. Kalau setiap masuk muntah, setiap masuk. Bu, tetapi sebagai seorang nurse nih, ya, nurse profesional dia menjelaskan, Bu, Ibu harus makan karena kalau Ibu nggak makan, asam lambung ya yang ada di lambung Ibu itu akan terus berproduksi dan itu akan semakin memperparah muntahnya Ibu. Ibu akan semakin mual, muntah dan semakin memperparah keadaannya. Makanya Ibu harus makan. Tapi pasien itu nggak bisa, saya kan mual, muntah gimana mau makan? Si suster juga ngotot. Secara keilmuan dia benar. Dia benar, memang seperti itu kejadiannya. Tetapi apakah itu mampu merubah sikap si pasien? Enggak. Karena si nurse ini kurang empati. Coba kalau dia melakukan hal yang berbeda. Ibu, saya kasihan sekali melihat Ibu. Ibu dari tadi muntah-muntah terus. Bahkan Ibu sudah berusaha untuk makan, tapi makan tidak ada yang bisa masuk. Saya percaya Ibu bisa sembuh. Saya percaya Ibu bisa sembuh. Saya percaya Ibu berusaha untuk makan, tapi memang begitulah kondisi Ibu. Nah, adakah sesuatu mungkin yang bisa saya lakukan buat Ibu seperti itu? Kita menanamkan jiwa trust kepada diri mereka. Kita membuat mereka
tahu bahwa kita itu mengerti keadaan mereka. Dengan begitu, mungkin saat itu dia tidak langsung makan, tetapi dalam dirinya sudah terbangun trust. Dia sudah percaya kepada nurse ini. Kemudian dia sudah punya semangat untuk sembuh karena orang yang ada di sekelilingnya percaya, termasuk kita sebagai seorang nurse. Maka itulah pentingnya kita membangun budaya peduli. Nah, bagaimana langkah-langkah budaya peduli? Saya tidak mungkin menjelaskannya di sini karena sesinya sangat pendek. Training ini 1 hari full sebenarnya. Nah, kalau Anda ingin melihat bagaimana memiliki budaya peduli, nanti kita akan cerita bagaimana budaya peduli ini kalau saya diundang ke tempat Anda. Ya. Yang berikutnya adalah langkah kunci yang berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang nurse adalah komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah artinya apa? Pada saat kita berkomunikasi, apa yang ingin kita sampaikan kepada pasien-pasien kita, kepada kolega-kolega kita itu harus satu persepsi dengan mereka. Akan sangat tidak mungkin kita menyampaikan sesuatu tapi sesuatu itu tidak dimengerti oleh pasien kita. Contohnya, pada saat kita mau melakukan pemeriksaan rekam jantung misalnya pada seorang ibu. Ibu, buka bajunya. Yang ada di benak ibu ini apa? Kok saya disuruh buka baju? Ya kan? Buka bajunya. Apalagi ibunya ibu yang cantik, perawatnya ganteng misalnya. Waduh, persepsinya bisa macam-macam itu. Salah nggak dia bilang buka bajunya? Nggak salah sih sebenarnya, pemeriksaan rekam jantung itu memang harus buka baju. Tapi cara mengkomunikasikannya yang nggak benar. Coba kalau dia komunikasikan, Bu, kita akan melakukan pemeriksaan rekam jantung dan pemeriksaan ini harus baju ibu harus dibuka. Seperti itu. Dan sebentar saja mungkin sekitar 10 menit seperti itu ibu bersedia. Komunikasinya efektif. Ibunya akan merasa, oh iya tujuannya untuk ini dan memang saya harus buka baju seperti itu. Komunikasi efektif. Itulah pentingnya komunikasi efektif. Nah, sekarang bagaimana komunikasi efektif? Lagi-lagi saya katakan, tidak akan saya bongkar semua di sini karena waktunya sangat sempit. Yang berikutnya adalah bekerja profesional. Bekerja profesional. Maukah Anda, nurse yang ada di tempat Anda itu profesional? Tampilannya keren, lebih komunikatif, dia skillful, ya. Bekerjanya cepat, penuh semangat. Mau seperti itu? Yang ada di benak pasien kalau ketemu nurse seperti itu, wah saya senang dirawat di rumah sakit ini. Bukan hanya perawatnya cantik, bukan hanya perawatnya ganteng, tapi perawatnya penuh percaya diri kalau ngomong depan pasien. Pede, ilmunya tinggi. Coba Anda bayangkan, misalnya pada saat ada seorang nurse melakukan pemeriksaan pada pasiennya, ya, melakukan pemeriksaan, ada instruksi dari dokter. Oke, lakukan rekam jantung pada pasien tersebut. Lakukan rekam jantung, setelah dilakukan rekam jantung, kemudian dia mengatakan, Ibu, dari hasil rekam jantung Ibu, saya melihat ada sedikit gangguan. Dari gelombang itu ada gelombang T inverted. T inverted mungkin teman-teman yang lain tidak paham, telan aja dulu. Ini untuk para nurse. Makanya saya bilang customer service excellent special for nurse. Tidak ada orang di luar sana bisa melakukan ini. Karena ngomongnya tentang nurse, ya. Ngomongnya tentang nurse. Sampai di mana tadi? Melakukan perekaman. Dari hasil rekaman ini saya lihat ada gangguan sedikit di jantung ibu. Ibu kalau melakukan aktivitas sesak napas seperti itu terasa berat di jantungnya? Iya. Nah, ini Bu. Ini saya lihat ada pembuluh darah koroner dari hasil rekam jantung ibu ini. Dari pembuluh darah koronernya ada sedikit gangguan yang terjadi. Anda ingin punya nurse seperti itu? Jarang loh ada nurse bisa seperti itu. Tapi di dalam training ini kita akan mengajarkan itu. Bagaimana menjadi seorang nurse yang punya knowledge yang luar biasa. Punya skill, punya kompetensi, punya kemampuan komunikasi yang baik. Sehingga ketergantungan para pasien kita dengan kolega kita yang lain, profesi dokter, itu akan sedikit. Dan Anda akan terus diingat oleh pasien-pasien Anda. Karena nurse sudah cukup luar biasa. Kolega juga senang. Dokter-dokter yang sana juga senang. Saya udah gak usah capek-capek deh pasien saya. Orang perawat-perawat di sana udah pinter-pinter semua. Saya sudah ngomong ini, udah dia paham. Saya nggak perlu melakukan asesmen lagi lebih dalam terhadap pasien saya.
Karena begitu saya datang, nurse-nya sudah mengatakan, dokter, ini pasien ini 24 jam setelah kita lakukan observasi, kondisinya semakin membaik, tanda-tanda vitalnya sekian, hasil pemeriksaannya sekian-sekian. Wow, kan seperti itu. Dokter Anda akan kagum dengan Anda akan dokter akan menyenangi Anda. Bekerja profesional. Nah, itu 3 langkah yang harus dilakukan untuk menjadi seorang nurse yang excellent service. Tadi saya katakan saya tidak akan buka semuanya, cuma saya akan sedikit buka rahasianya pada Anda. Komunikasi efektif. Di dalam komunikasi untuk menjadi seorang nurse yang mempunyai komunikasi efektif, ada 1 langkah yang saya buka sedikit di sini. Ya, tidak semuanya ada. Nanti ada di bawahnya komunikasi terapeutik itu ada lagi. Tidak saya buka karena waktunya sangat mepet. Komunikasi terapeutik. Apa itu komunikasi terapeutik? Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang kita bangun kepada klien kita yang menimbulkan efek terapeutik terhadap pasien kita. Menimbulkan efek sembuhan. Jadi belum dikasih obat, pasiennya udah merasa sembuh karena komunikasi terapeutik ini. Apa itu komunikasi terapeutik? Kita akan bahas satu persatu. Komunikasi terapeutik contohnya gini. Saya mau Pak Ari, saya bisa minta tolong? Saya umpamakan Pak Ari ini adalah pasien saya. Ya, Pak Ari adalah pasien saya. Saya akan berikan sebuah contoh 2 buah komunikasi. Komunikasi yang pertama, mungkin bisa terlihat oleh teman-teman. Ceritanya Pak Ari ini saya mau melakukan pemeriksaan kepada dia. Saya seorang nurse. Saya mau melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu pengukuran tekanan darah dan lain sebagainya. Oke, ini saya kasih contoh. Pak Ari, selamat pagi. Permisi Pak ya, saya tensi dulu. Saya melakukan pemeriksaan, saya tensi dia, saya ukur tanda-tanda vitalnya seperti itu. Oke Pak Ari, saya sudah selesai dengan Pak Ari. Komunikasinya bagus? Bagus ya? Bagus loh. Tapi apakah itu terapeutik? Tidak. Pasiennya mungkin percaya sama kita, oh komunikasinya bagus, dia sudah salam tadi gitu. Itu belum terapeutik. Sehingga itu belum membangun efek kesembuhan pada pasien. Nah, yang kita bangun adalah efek terapeutik yang membuat pasien itu semangat untuk sembuh. Apa itu komunikasi terapeutik? Seperti ini. Yang harus kita lakukan dalam komunikasi ada 4 langkah atau 4 fase komunikasi. Yang pertama adalah fase prainteraksi. Fase prainteraksi adalah fase di mana kita belum bertemu dengan klien kita. Kita sudah mempersiapkan diri, kira-kira saya mau ngomong apa dengan pasien tersebut. Apa yang harus saya ceritakan pada pasien tersebut. Informasi apa yang harus saya sampaikan kepada pasien tersebut. Itu yang ada di benak kita. Bahkan di fase prainteraksi itu, kalau saya biasanya nih, saya belajar dari Mas Dinar, saya berdoa dulu. Kalau kira-kira klien saya ini orangnya hebat gitu ya. Saya berdoa dulu. Doanya apa Mas Dinar? Ya Allah, mudahkan urusanku, lapangkanlah dadaku, hilangkanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka pasien-pasien saya mengerti dengan apa yang saya ingin ucapkan. Ya begitu Mas Dinar ya, kurang lebih artinya ya. Surat Toha 25 sampai 28. Dan itu sangat powerful loh rekan-rekan semua. Begitu saya ngomong sama pasien, pasiennya biasanya akan lebih aware sama kita. Kita mempersiapkan diri dengan doa terlebih dahulu. Setelah kita berdoa tadi, setelah mempersiapkan diri apa-apa yang harus saya sampaikan pada klien, baru kita kemudian masuk kepada fase interaksi. Fase interaksi adalah fase di mana saya bertemu dengan klien. Kita bertemu dengan klien. Maka yang harus disampaikan pada saat fase interaksi adalah salam. Memperkenalkan diri kalau itu pertemuan pertama. Saya ambil contoh Pak Ari ini adalah pasien yang baru kali pertama masuk di ruang perawatan. Dia sudah melewati fase akut ya, fase gawat darurat. Dia sudah masuk ruang perawatan, sudah ditangani di UGD, kemudian masuk ke ruang perawatan. Dan saya mau melakukan suntikan misalnya. Contohnya ya, saya mau memberikan suntikan pada dia, suntikannya misalnya antibiotik seperti itu. Ya, saya memberikan suntikan. Oke, Pak Ari, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurse Anwar. Saya adalah nurse yang bertanggung jawab merawat Bapak di sini. Saya bertanggung jawab dari pagi ini sampai sore nanti. Seperti itu. Pak,
hari ini saya akan memberikan suntikan sama Bapak seperti itu. Suntikan ini namanya ini antibiotik, tujuannya untuk mempercepat penyembuhan dan mencegah terjadinya infeksi seperti itu. Kita jelaskan maksudnya seperti itu. Nanti begitu saya suntikan mungkin Bapak akan merasa sedikit akan merasa sedikit mual dan lain sebagainya. Bapak tenang saja. Karena memang itu adalah efek samping yang sedikit timbul dan setelah itu nanti tidak ada masalah lagi, Pak. Oke, Pak? Boleh saya suntik? Oke. Pasiennya mengerti dia mau diapain. Tujuannya untuk apa? Efek samping yang timbul apa? Belakangan kalau efek samping itu timbul, dia tidak komplain lagi, suster kenapa saya tadi tiba-tiba mual-mual, kenapa saya tiba-tiba seperti ini. Itu kan akan memakan waktu kita. Ya, akan menambah beban kerja kita. Tapi kalau kita jelaskan di awal seperti itu, pasien tidak akan bertanya lagi. Kemudian kita masuk ke fase kerja. Fase kerja adalah fase di mana kita sudah memberikan suntikan itu. Pak, saya suntikan sekarang. Pada saat kita suntikan, ini lakukan semuanya dengan unsur empati, unsur service pada pasien tersebut. Pak, saya suntik ya. Gimana rasanya, Pak? Setelah saya suntik. Oh, sakit ya. Oh, itu biasa kan, Pak ya? Seperti itu disuntik. Oke, selesai disuntik, kita masuk ke dalam fase terminasi. Terminasi adalah fase kita mengakhiri pertemuan dengan pasien tersebut. Karena kita akan melayani pasien-pasien kita yang lain yang menunggu untuk dilayani juga. Maka, Pak, saya sudah selesai dengan Bapak, saya sudah melakukan suntikan, dan Bapak kelihatannya sudah tidak ada keluhan. Oke, Pak, nanti kalau Bapak perlu saya lagi, Bapak silakan tekan bel ini dan teman saya akan datang ke sini. Nanti suntikan semacam ini akan diberikan 8 jam kemudian. Kita melakukan kontrak dengan pasien. Sehingga dia tahu benar nanti 8 jam suster akan datang ke saya. Sudah mempersiapkan diri. Jadi tidak tiba-tiba dia lagi diketok pintu. Itu akan mengganggu dia kan? Seperti itu. Tapi kalau kita sudah mengikat kontrak dengan dia, Pak, nanti 8 jam lagi saya akan datang. Atau Pak, nanti 2 jam lagi rekan saya akan datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan yang lain. Dia sudah mempersiapkan dirinya 2 jam yang akan datang. Dan itu kalau Anda rutin lakukan di rumah sakit Anda, saya percaya pasien-pasien yang ada di sana itu akan cepat sembuh. Akan cepat sembuh, cepat pulang, dan dia akan terus mengingat Anda. Karena Anda telah memberikan sesuatu yang benar-benar terasa di hati mereka. Oke, rekan-rekan semua, itu tadi yang sedikit triknya. Langkah-langkah yang lain kita akan cerita di 1 hari full bersama saya, Excellent Service for Nurse. Nah, jadi untuk menjadi seorang nurse yang service excellent, harus kita lakukan ada 3 hal. Yang pertama, terapkan budaya peduli agar kita semakin empati kepada pasien, semakin sabar, semakin santuy melayani pasien-pasien kita. Kemudian yang kedua adalah komunikasi efektif. Supaya nurse yang ada di tempat kita itu semakin komunikatif, informasi yang disampaikannya benar-benar dirasakan pasien-pasien kita. Kemudian yang ketiga, bekerja profesional. Tampilan para nurse yang ada di sana lebih keren, lebih wow, lebih percaya diri. Senyumnya bagus, tutur katanya bagus, kesantunannya luar biasa, ilmunya luar biasa. Nah, tentu Anda ingin menjadi nurse yang seperti itu. Oke, itu dari saya. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatian Anda semua dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.